Siratal mustaqim itu adalah sekarang. Bahwa hidup yang kita jalani sedang meniti jalan siratal mustaqim. Yang ada semua di bumi dan akan tunduk kepada orang seperti itu. Engkau gerakan hatiku, bibirku, lidahku, jiwa ragaku untuk menyebut namamu. Sesungguhnya engkau memuji dirimu. Dan aku ditempatkan sebagai pemuji dirimu. Nah, gitu. Engkau pencipta, aku pengupaya. Kau ciptakan aku untuk menyebut namamu. Betapa indahnya kalau sudah setengah jam ketiga itu. Merasa kita betul-betul namanya itihad. Bahwa Allah bersemayam dalam diri kita. Sehingga tubuh kita digerakkan untuk melantunkan menyebut asmanya. Perkenalkan karya Dr. Yedi Supriyadi Magister Pendidikan. Ialah seorang pakar spiritualitas dan tasawuf yang sudah berpengalaman dalam membimbing jiwa-jiwa pencari kebenaran. Dalam buku ini, Anda akan diajak menyelami kedalaman spiritualitas dan tasawuf, menemukan cara baru untuk hidup lebih bermakna dan penuh kedamaian. Dapatkan buku ini dalam 2 format. Buku cetakan yang memanjakan mata dan e-book yang praktis untuk dibaca kapan saja, di mana saja. Jangan lewatkan kesempatan untuk memulai perjalanan spiritual Anda. Dapatkan bukunya sekarang juga dan rasakan transformasi dalam hidup Anda. Kepada ikhwan semuanya, mudah-mudahan Allah selalu merahmati, meridhoi, sehingga kita ditetapkan di jalan yang hak, sehingga kita berharap berkah selamat baik dunia maupun akhirat. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita diberi kesempatan oleh Allah untuk bermuajah, bersikaya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan ini sebuah isyarat dari Allah. Kita tetap diberkahi, kita tetap diridhoinya, sehingga kita tetap bisa menjaga hati kita, jiwa kita di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah. Secara pribadi, alhamdulillah, dengan berbagai kegiatan hirup pikuk, berbagai kehendak diri, dengan pergulatan perjuangan sebagai manusia untuk menjalani hidup, tentunya mencari apa yang Allah ridhoi, yang tentunya tidak semudah apa yang kita katakan. Untuk menempuh jalan lurus, atau untuk menempuh yang saya tulis kemarin di buku itu, Siratal Mustaqim, tidak semudah itu. Maka kemarin saya menyinggung sekilas ya tentang buku yang sedang digarapi, Siratal Mustaqim ya sekarang. Ya, tidak semudah apa yang kita bayangkan. Makanya di situ Rasul memberikan sebuah gambaran Siratal Mustaqim itu ya seperti rambut dibelah 7 kan, betapa tipisnya. Artinya betapa sulitnya kita menempuh jalan yang hak. Nah, saya menggambarkan waktu minggu kemarin juga menyinggung Siratal Mustaqim itu adalah gambaran nanti idomi lahir. Tapi saya lebih menggambarkan Siratal Mustaqim itu adalah sekarang. Jadi Siratal Mustaqim itu pada hakikatnya ya kita perjalanan sekarang. Ya masa yang akan datang pasti yakin ada, kita sebagai seorang yang beriman, percaya kepada Allah, percaya hari akhir, itu pasti ada. Cuman ketika jembatan Siratal Mustaqim kita tafsirkan, kita yakini saat ini itu lebih baik, sehingga kita dari sekarang bisa fastabiqul khairat ya, berlomba-lomba memperbaiki diri, muhasabah diri, memperbaiki diri ya minimal diri sendiri dulu, kemudian ke orang lain yang menjadi tanggung jawab kita. Apalagi kita sebagai laki-laki ya, ku anfusikum walikum nar, menjadi pemimpin, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Itulah beratnya seorang laki-laki. Selain memimpin dirinya, menjaga dirinya juga memimpin di bawahnya itu.
istri dan anak-anak kita tentunya. Betapa sulitnya gitu. Menuntun diri sendiri untuk syiratal mustaqim itu betapa sulitnya. Apalagi kita menuntut anak dan istri. Jadi saya ingin menafsirkan syiratal mustaqim ini ya sekarang. Artinya kehidupan yang sekarang. Walaupun yakin seyakin-yakinnya itu adalah suatu di hari akhir akan ada. Karena kita percaya namanya beriman kepada Allah di hari akhir. Tapi lebih baik kita tafsirkan sekarang. Gambarkan sekarang. Bahwa hidup yang kita jalani sedang meniti jalan syiratal mustaqim. Dan saya menafsirkan apa itu jalan syiratal mustaqim. Jalan menempuh di jalan yang hak. Jalan menempuh di jalan yang hak. Dan saya pernah singgung, mencari kebenaran itu dengan ilmu syar'i, ilmu fikih, benar dan salah. Kita berdagang ya benar, kita mencuri ya salah. Itu sesuai ilmu syariat, ilmu fikih. Tapi mencari hakikat di balik semua yang ada, seperti kemarin tadi malam kita bahas tentang filsafat metafisika, hakikat di balik semua yang ada di bumi dan langit, yaitu ilmu hakikat. Wa hakikatu ahwali, hakikat itu adalah awal. Awal itu adalah makom segala sesuatu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau mencari benar dan salah dengan fikih, tapi mencari yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kebenaran yang mutlak atau ilmu hak, itu menggunakan ilmu hakikat. Sehingga Rasul mengajarkan dalam memandang hidup itu berapa faktor harus dilihat. Satu, secara syariat. Kedua, secara thariqah. Ketiga, secara hakikat. Keempat, marifat. Secara syariatnya benar halal dan haram. Kita benar mungkin berdagang secara syariat, tapi hakikatnya apakah kita betul dari Allah itu kita keputusnya berdagang? Kalau kita betul itu hakikatnya dari Allah, namanya kita sudah mencapai, meniti jalan syiratal mustaqim. Jadi kalau orang sudah berjalan di jalan yang hak, artinya dia sudah meniti di jalan syiratal mustaqim. Itulah yang namanya bil ghairi hisab. Manusia seperti kilat melewati jembatan syiratal mustaqim tanpa hisab. Yaitu orang sudah meniti jalan hidupnya sesuai dengan yang hak. Gitu. Ada yang keempat, wa marifatus sirri. Nah, itu. Marifat itu adalah rahasia. Artinya orang hamba yang sudah nyampe marifat memiliki rahasia-rahasia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik rahasia kehidupan di dunia maupun rahasia kehidupan di akhirat. Maka disebut wa marifatu sirri. Dan orang yang sudah bermarifat biasanya disebutnya bergelar arif billah. Orang memiliki kecerdasan kebijakan dari atas langit yang belum tentu diterima oleh orang awam. Maka kita dalam bertindak berpikir secara nalar ilmiah agama itu harus pakai nalar tadi, dari sudut pandang syariat, dari sudut pandang tarekat, dari sudut pandang hakikat, dari sudut pandang makrifat. Tetapi kalau ingin kita meniti jalan syiratal mustaqim menggunakan sudut pandang ilmu hakikat. Wa hakikatu ahwali. Hakikat itulah ahwal. Itu makom yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang mencari benar dan salah, silakan menggunakan fikih. Itu untuk kaum awam. Tapi mencari menjadi orang awam. Tapi kalau kita menjadi orang khawas, para kekasih Allah, pakailah ahwal. Itu makom ahwal. Sehingga ilahi anta maksudi wariduka matubi'atini mahabbatuka marifataka. Itulah kata Rasulullah, ya Allah, aku hanya untukmu yang aku lakukan. Ilahi anta maksudi, hanya engkau lah yang aku maksud menjadi tujuan hidupku. Wariduka matubi'atini, hanya keriduanmu yang aku cari. Itu atini mahabbatuka marifat, tanamkan aku mahabbah kepadamu.
Jadi kalau kita mengikuti doa Rasulullah tadi mencari keriduan, keriduan letaknya ada pada ilmu hakikat. Dan banyak ulama fikih mengatakan mudah-mudahan Allah ridho, semoga Allah ridho, hayu mencari ridho Allah. Nah ini belum sampai ke nalarnya, masih seolah hanya bosa basi. Mereka mengatakan subhanallah Allah ridho, mudah-mudahan Allah ridho, semoga Allah ridho. Itu hanya bosa basi, walaupun kelihatannya secara ilmu fikih benar, tidak salah, karena manusia semua juga berharap. Tetapi kan Rasulullah juga mengajarkan khairu dunya wal akhirah mal ilmi. Secara ilmu tasawuf, kalau memang betul kita pengen mencari keridhaan Allah, menggunakan ilmu hakikat. Wah, hakikat itu wali, hakikat itu ahwal. Ahwal itu makom yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya saya sering mengatakan dalam syair hal atau ahwal. Hal itu adalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu. Semoga kita diberkahi dalam segala hal. Hal itu artinya dari sana. Ahwal atau hal. Jadi ketika kita ingin langsung mencapai keridhaan Allah, langsung to the point, carilah ilmu hak. Carilah ilmu hak. Sudahkah kita berdagang sesuai haknya? Sesuai ilmu hak, gitu kan? Atau sesuai ilmu syariat? Sudahkah kita berniaga, berdagang, atau berbuat, berjodoh, bertempat tinggal, bernama? Itu sudahkah sesuai hak? Sudahkah kita membeli sesuai hak? Sudahkah kita menikah sesuai hak? Sudahkah kita belanja sesuai hak? Sudahkah menyalurkan sesuai hak? Sudahkah kita bernapas sesuai hak? Sudahkah kita melangkah sesuai hak? Nah ini, kalau pengen mencari keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kenapa Kanjeng Nabi Muhammad mengajarkan zikir khafi atau zikir sir. Allah, Allah, Allah. Katakan di hatimu kepada Sayyidina Allah, di hatimu kemanapun pergi. Ya Rasulullah, bagaimana kalau aku lupa, kata Sayyidina Ali. Ulangi lagi, ingatkan Allah, Allah. Itu. Dimanapun, sekalipun di kamar mandi, lagi apapun, baik punya wudu atau tidak punya wudu, maka pantas kata Rasulullah, siapa yang hatinya menjaga dengan kalimat itu, istiqomah kepada Allah, maka dijauhkan dari berbagai petaka dunia maupun akhirat, dan dimudahkan segala urusannya, dan dilapangkan segala sesuatunya, baik hati, pikiran, segalanya. Hanya dalam kendaraan kepala pun Anda kan tidak baca sholawat, sedianya Allah, 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 kemanapun. Tidak ada istilahnya yang ada di bumi dan langit bisa melukai kita kalau orang hatinya sudah seperti itu. Yang ada semua di bumi dan langit akan tunduk kepada orang seperti itu. Karena itu termasuk hamba yang soleh, termasuk hamba yang patuh, termasuk hamba yang setia pada Allah. Di hatinya ada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang namanya pagar, itu yang namanya benteng. Sehingga orang kalau demikian bisa meninggal dengan ucapan la ilaha illallah. Karena manusia meninggal itu diakhiri tergantung perbuatan sehari-harinya. Ketika dia perbuatan sehari-harinya hubudunya yang dilihat mengerikan, dia ketakutan meninggal itu, takut istri, takut hartanya begini, takut warisannya hilang, semua takut ketika meninggal, bukan tersenyum menghadapi kematian itu. Seperti yang kita bahas tadi malam kan, bahwa dengan ilmu metafisika itu mudah-mudahan kematian itu menjadi sebuah kebahagiaan, menghadapi dunia baru, menyongsong kematian dengan kebahagiaan. Itu. Atau disebutnya kebermaknaan adalah ketika manusia menyambut hidup sekarang dan masa depan dengan amal soleh kepada Allah dengan tulus dan ikhlas. Itu kebermaknaan. Sehingga kalau sudah hidupnya bermakna, maka kematian itu akan menjadi sebuah keindahan yang ditunggu. Tidak dipaksakan, akan keindahan yang ditunggu. Bukan dipaksakan, karena itu iman yang berbicara.
Beda dengan orang yang hubudunya. Kematian itu yang menakutkan. Nanti anak saya bagaimana, nanti istri saya bagaimana, nanti suami saya bagaimana, nanti harta saya bagaimana. Wah, seolah milik dia. Seolah dia yang mengatur semuanya. Itu menunjukkan imannya lemah. Itu menunjukkan mata batinnya kabur dari melihat Allah. Yang ada dunia dan harta dan tahta di depannya. Tapi kalau orang sudah terlatih tiap hari melihat Allah, justru merindukan. Itulah ciri orang itu sudah menjadi kekasih Allah. Itu indikator seseorang sudah menjadi kekasih Allah. Yang namanya kekasih Allah bukan harus bergelar kiai, harus bergelar ustadz, bukan harus bergelar syekh, bukan. Tidak harus. Karena ada kekasih Allah, ada yang ditugaskan, ada yang tidak, ada untuk sendiri, ada untuk umat kan. Ada kepentingannya. Setidaknya kita betul-betul menjadi kekasih Allah, seorang hamba yang soleh. Untuk dirinya dan untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga bisa menyambut kehidupan yang sekarang dan kehidupan yang datang dengan amal yang soleh, yang ikhlas. Itulah yang namanya orang hidup bermakna. Ketika kita bisa menyambut kehidupan yang datang dan sekarang dengan amal soleh yang ikhlas kepada Allah, walaupun dilakukan sesama manusia, itulah namanya orang yang bermakna. Itulah kebermaknaan. Itu kebermaknaan disimpan di buku mana itu kemarin? Manusia bermakna itu. Di Siratal Mustaqim ya? Di Siratal Mustaqim. Itu. Dan kalau ingin bermakna, jalani sesuai yang hak. Kan saya seminggu wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadah kamu, kata Allah kepadaku, sehingga muncul keyakinan. Hatta yatiyakal yakin. Sampai di mana engkau muncul keyakinan. Artinya saya tafsirkan keyakinan tuh di mana kita posisi sekarang. Sehingga Allah memberi petunjuk wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Puasa di sini. Makanya dalam belajar zikir itu rata-rata 2 jam. Itu setengah jam pertama resah, setengah jam kedua mulai fokus, setengah jam ketiga merasakan nikmat hadinya Allah, setengah jam keempat sudah standar menikmati hadinya Allah. Itu 2 jam tuh begitu. 2 jam itu aslinya zikir tuh rata-rata 2 jam kalau sendiri. Itu setengah jam pertama masih kalang kabut pemikiran, masih kesana kemari. Setengah jam kedua mulai menghadirkan Allah. Setengah jam ketiga sudah mulai menikmati cinta kasih sayang Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Allah, ya Karim. Engkau gerakan hatiku, bibirku, lidahku, jiwa ragaku untuk menyebut namamu. Sesungguhnya engkau memuji dirimu dan aku ditempatkan sebagai pemuji dirimu. Gitu. Engkau pencipta, aku pengupaya. Kau ciptakan aku untuk menyebut namamu. Betapa indahnya kalau sudah setengah jam ketiga itu merasa kita betul-betul namanya ittihad, bahwa Allah bersemayam dalam diri kita, sehingga tubuh kita digerakkan untuk melantunkan menyebut asmanya. Itu namanya ittihad. Itu. Mudah ya? Mudah. Kalau sudah merasa ittihad, itu sudah mulai masuk ke dalam makom kewalian. Indah setengah jam itu, bisa terurai mata, berlinang air mata, tersenyum. Betapa indahnya bersama dengan Allah. Itu. Tidak ada yang namanya duka, tidak ada yang namanya nesapa, tidak ada yang namanya menakutkan, tidak ada yang namanya hutang piutang. Yang ada hadirnya Allah, Sang Maha Pengasih, Sang Maha Penolong, Sang Maha Pelindung, Sang Maha Penjamin. Itulah yang namanya zikir para kekasih Allah. Saya sudah mulai, saya ajari ya, untuk seperti bergelar Syekh itu mursyid tidak semudah itu. Perjalanan panjang untuk seperti itu tiap malam. Itu. Bercanda, tersenyum, menangis, duka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
sehingga lupa akan penderitaan anak istri yang kurang makan, sehingga tidak terasa waktu berjalan, suluk berjalan sekian tahun tidak merasa menderita, walaupun luka hati tersayat oleh mereka, walaupun luka hati duka nestapa oleh mereka, tapi yakin itu hanya ujian-ujian untuk keluar dari kewalian saja. Maka dalam menghadapi suluk itu, apa yang dilakukan untuk supaya sampai ke sana? Selalu bersyukur kepada Allah setiap waktu, dan selalu memujinya tiada henti. Itu. Dan bersandarlah dalam segala upayanya setiap waktu kepadanya selalu, sehingga akan menjadi kebaikan. Kalau tidak, akan menjadi keburukan dan dosa kalau tidak melakukan tadi. Jadi bersyukur, selalu memujinya tiap waktu, dan bersandar atas capaian kita lakukan, bersandar kepadanya setiap waktu. Gitu. Bersyukur, memujinya selalu, bersandar setiap apa yang capaian kita lakukan, atau bersandar terhadap apa yang kita mau capai kepadanya. Gitu. Bersandar pada Allah, jangan pada manusia, bersandar pada keputusannya pada Allah, bersandar pada Allah. Kalau tidak, akan celaka dan menambah dosa. Kalau bersandar pada dirimu, bersandar pada kehendak dirimu, bersandar pada angan-anganmu, maka celaka dan menjadi dosa. Ya tidak didengar oleh Allah, ya celaka. Karena hawa nafsu tidak membuat rezeki datang, ambisi tidak membuat manusia mulia, angan-angan tidak membuat manusia hebat. Hanya Allah lah sang penentu, dan kita sang pengupaya. Jadi ada dua di situ kategori, ada dua jabatan. Allah sang maha penentu, sang maha pencipta, kita sang pengupaya. Nah itu. Jadi ada gayung bersama. Allah menentukan, kita mengupayakan. Tetapi kalau tanpa ilmu, Allah menentukan jatuh rahmatmu di barat, Anda mengupayakan ke timur, bagaimana tuh? Bagaimana akan ketemu? Allah mengutamakan Anda jatuhnya di laut, Anda larinya ke gunung. Kira-kira gimana? Nah ini harus ada sinkronisasi antara sang pencipta dan sang pengupaya. Nah ini yang belum kita nyampai di ulama fikih. Makanya tadi, wa'bud rabbaka hatta yatiyakal yakin. Beribadahlah kamu kepadaku, kata Allah, sampai timbul keyakinanmu di hatimu. Keyakinanmu yang mana? Dalam langkah segalanya. Hatimu, mulutmu, jiwamu, ragamu harus sesuai hak. Makanya kata Rasulullah, katakanlah yang hak, katakanlah yang benar, walaupun pahit, walaupun pedih, walaupun menyakitkan. Itu. Siapa yang tega, terkadang seorang pemimpin melukai anak buahnya. Siapa yang tega seorang pemimpin harus mencederai yang bawahannya. Siapa yang tega harus menyiksa bawahannya, tapi demi kebaikan. Seorang perwira tinggi harus menyiksa prajuritnya untuk tegaknya sebuah disiplin. Itu. Direnangkannya ke Pulau Seribu sampai tidak boleh bawa apapun demi sebuah baret. Itu. Diterjunkannya dari kapal sekian ribu kilometer, dijatuhkan demi sebuah baret kehormatan untuk menjadi seorang yang hebat. Siapa yang tega kan? Dimasukkannya ke laut suruh renang tanpa apapun kan? Dan harus nyampe darat. Siapa yang tega? Tidak ada yang komandan yang tega pada buahnya. Tetapi demi jiwa kemuliaan itu semua dilakukan. Itulah taubahnya seorang pemimpin seperti itu. Itulah Allah kepada kita. Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Tidak mungkin melukai hamba-hambanya. Maka kembali kepada kemarin materi, manusia itu terkadang sudut pandang
tergantung sudut pandang. Bagaimana dia cara memandang, itulah berkahnya hidup. Bagaimana cara memandang, itulah keberhasilan hidupnya. Kalau kita sedang luka lalu memandang itu rahmat Allah, itulah kemuliaan bagi. Kemuliaan bagi. Seorang komandan, kamu Pulau Seribu, beres sih. Pakai rangsel, tidak bawa apa-apa, renang pakai sepatu. Kalau sampai lulus siap baret merah. Dia merasakan itu rahmat. Dia merasakan itu prestis yang harus dijalani. Dia akan menjadi terhormat ketika bisa melintasi samudera itu. Maka dia dengan semangat dan sabar dan ikhlasnya, walaupun dengan susah payah, sampai mau kehilangan nyawa, sampai dia di Pulau Seribu dengan letih lesu menjemput. Hampir ajal tiba, tetapi ternyata hidup. Itulah sebuah kehormatan dikasihnya gelar baret. Itulah kehidupan. Cobalah pandang dengan rahmat, sehingga lebih sabar, itu lebih kuat menjalani. Akan kuat. Tidak perlu menyalahkan orang lain. Kita posisinya di mana sekarang? Anda pengen baret merah kah? Berarti harus sekian kilometer jalan, sekian ratus kilometer laut harus ditempuh dengan renang, dan dijatuhkan dari kapal ketinggian sekian ribu mil. Anda mau pilih baret yang mana? Mau punya anggota yang mana? Keinginannya yang mana pengennya? Makanya pantas kata Rasulullah, semakin mulia kedudukan manusia, semakin ujiannya semakin berat. Dan ujian yang terberat itulah dari golonganku, kata Rasulullah. Berikut lagi pada para kekasihnya, berikut lagi kepada para kekasihnya, dan berikutnya kepada orang awam. Itu lebih ringan. Jadi kalau Anda cengeng, merengek-rengek, frustasi, berarti Anda orang yang tidak punya makom. Mudah patah, mudah menyalahkan orang, berarti Anda tidak punya makom. Jadi Anda tidak punya hati, berarti punyanya dengkul. Gitu. Nah, silakan Anda mau pakai makom yang mana. Nah, supaya kuat, tadi konsepnya, supaya kuat dalam menjalani suluk itu, selalu bersyukur, selalu memuji Allah setiap waktu, tidak pernah berhenti. Bersyukur dan memuji Allah. Itu caranya. Bersyukur dan selalu memuji Allah. Memandang segala sudut pandang hidup itu rahmat, bukan petaka. Ketika susah ya rahmat, ketika ada ya rahmat, sehingga bisa memuji nantinya. Bagaimana mau memuji setiap waktu kepada Allah yang Anda tidak bisa memandang sebuah rahmat apa yang terjadi? Yang Anda gua susah, wah gara-gara begini, yang saya susah, wow gara-gara begini. Coba pandang sebagai sebuah rahmat hidup ini. Gua dikecewakan tetangga, ya Allah, mudah-mudahan ini adalah kebaikan bagiku. Engkau kirim mereka menghinaku, memang aku layak dihina, memang aku ini pendosa. Ya Allah, mereka mencaciku, mencibirkanku, merendahkanku, memang layak aku direndahkan, memang saya orang rendah, memang jiwa saya rendah, memang jiwa saya ahli maksiat. Daripada engkau hukum aku di yaumil akhir, ya Allah, lebih baik aku sekarang. Aku masih bisa bersimpuh, bertobat, ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Sehingga selalu memuji, setiap kesempatan selalu bisa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kembali kepada masa lalu, back to basic. Kita tuh siapa? Layak nggak kita dipuji? Layak nggak kita dimuliakan? Jangan pengen dimuliakan, padahal Anda bukan orang yang layak dimuliakan. Anda nantinya akan sakit hati. Kalau Anda memang orang mulia, tidak akan sakit hati. Tidak akan sakit hati. Nikmati saja. Itu supaya konsepnya bersyukur setiap waktu. Andaikan saya mau mati, alhamdulillah ya Allah, per detik ini masih hidup, beri kesempatan untuk bertobat kepadamu, untuk bertasbih kepadamu, untuk mendoakan orang yang aku sayangi. Bukatan atau besok saya meninggal, setiap waktu. Itu. Makanya ketika beribadah, kata Rasulullah, betul-betul fokus, seolah engkau akan mati besok. Sehingga fokus ibadahnya.
Barangkali besok aku mati, ya Allah. Itu apa yang aku bawa. Kan itu. Supaya fokus. Toh orang sehat juga belum tentu. Belum tentu itu. Banyak orang yang sehat tiba-tiba. Ada jalan di pinggir jalan, ketabrak aja kan. Itu. Tiba-tiba lagi jalan, kubrak, pohon jatuh ke dirinya kan. Jadi kita itu. Jadi supaya kita kuat dalam suluk itu, setiap waktu berusaha memuji Allah. Selalu berusaha. Bersyukur kepada Allah. Bersyukur setiap waktu. Dan selalu memuji Allah. Atau berzikir kepada Allah. Setiap waktu bersyukur dan berzikir kepada Allah. Setiap waktu bersyukur. Itu cara untuk bisa menjalani suluk dengan kuat. Berupaya bersyukur. Dan menyebut asmanya setiap waktu. Dan selalu bersandar terhadap apa yang kita capai. Bersandar kepada Allah. Maka jika tidak, akan celaka dan menjadi dosa. Kira-kira ingat konsepnya Mas Adi ya? Supaya kita suluk kita lulus. Apa tadi Mas Adi? Selalu bersyukur setiap waktu. Dan menyebut asmanya setiap waktu. Itu supaya kuat menghadapi kehidupan. Bersyukur setiap waktu dan memujinya atau menyebut asmanya setiap waktu. Dan bersandar atas capaian yang kita capai setiap waktu kepadanya. Jika tidak, maka akan celaka dan menjadi dosa bagimu. Karena capaian itu udah hawa nafsu. Kalau tidak bersandar kepada Allah, ambisi yang ada. Tapi kalau bersandar kepada Allah, bukan hawa nafsu yang ke depan, tawakal. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika aku disakiti, subhanallah. Mudah-mudahan ini menjadi penyejuk bagiku, kafarat bagiku, menjadi pemulihan bagiku kan. Wa ufawwidu amri ila Allah. Aku serahkan urusanmu kepadamu ya Allah yang terbaik. Kan upayanya bersandar, jadi tidak terlalu ambisi kan. Kalau ambisi itu sakit hati nantinya. Sakit hati. Orang yang sering sakit itu menunjukkan orang yang ambisi. Orang yang selalu sakit itu menunjukkan orang yang bodohnya.